Halo semuanya, kita akan melanjutkan untuk pembahasan soal matematika dari buku Erlangga Fokus US SMP MTS 2022. Ini adalah video kedua dari paket ketiga. Jadi kita akan bahas nomor 8 sampai 14. Langsung saja ya, kita mulai ke nomor 8. Nah, perhatikan di sini ditanyakan adalah jumlah bilangan asli kelipatan 3 dan 4 antara 90 sampai 230. Nah, perhatikan kalimat ini, bilangan asli kelipatan 3 dan 4. Nah, ini artinya adalah bilangan asli kelipatan 3 kali 4, yaitu kelipatan 12 ya. Jadi artinya adalah bilangan asli kelipatan 12. So, 12 ini adalah bedanya ya. Bedanya adalah 12. Nah, kemudian kita disuruh mencari angka antara 90 sampai dengan 230. Jadi saya tulis ya, antara angka 90 sampai dengan 230 ya. Tentunya di antara ini ada beberapa angka yang merupakan kelipatan 12 ya, dan kita mencari jumlahnya. Oke, pertama kita akan mencari suku pertama dulu. Tentu suku pertama bukan 90 ya, tapi lebih dari 90. Jadi kita cari satu angka setelah 90 yang kelipatan 12 dan kemudian satu angka sebelum 230. Ya, ini adalah merupakan UN dan ini adalah A. Ya, suku pertama dan ini adalah suku terakhirnya. Oke. Nah, pertama kita akan mencari suku pertama. Tentulah suku pertama itu adalah 12 dikali N ya. N itu enggak tahu angkanya berapa. Yang penting angka ini lebih dari ya, hasilnya nanti lebih dari 90. Oke, maka nilai N-nya itu akan lebih dari 90. 12 kita pindah menjadi 12, ini dibagi ya, bukan kali tapi dibagi. Sehingga nilai N-nya ini adalah 90 dibagi 12, itu hasilnya adalah 7, sisanya 6/12 ya, atau N-nya ini adalah lebih besar dari 7,5. Oke. Nah, kalau N-nya ini lebih besar dari 7,5, bisa dipastikan N-nya ini adalah 8 ya, bilangan bulatnya adalah 8. Maka berapakah A-nya? A-nya itu adalah 12 kali N ya kan, 12N. Ini artinya adalah 12 dikali 8 ya. Berapakah 12 kali 8? Ini adalah 96. Nah, ternyata angka pertama itu adalah 96 ya, jadi bukan 90 tetapi 96. Nah, dan berapakah UN? Oke. UN ini bisa dicari juga dari 12 kali suatu angka yaitu M itu kurang dari ya, hasilnya itu kurang dari 230. Sehingga nilai M-nya di sini 230/12 ya. Maka nilai M-nya ini kurang dari 19, 1/6. Nah, kalau ini artinya adalah 19 lebih 1/6 ya. Maka yang kurang dan ini merupakan bilangan bulat itu berarti 19. M-nya adalah 19. Jadi, berapakah suku terakhir atau angka terakhirnya? Itu adalah 12M ya, 12M. Yang artinya adalah 12 kali M. Oke. M-nya ada 19. Maka suku terakhirnya ini adalah 228.
Oke, so kita dapat ini adalah 228. Ini adalah suku terakhir. Nah, sekarang yang berikutnya kita sudah dapat A, sudah dapat B, dan sudah dapat UN-nya adalah 228. Nah, kita ingin tahu dari angka 98 ke 228, angka terakhir ini ada berapa banyak angka ya yang berjejer. Nah, banyak angka ini adalah N. Oke. Nah, kita akan mencari N, nilai N-nya ini dari rumus UN karena kita tahu UN-nya adalah 228 ya. Maka untuk UN ini kan sama dengan A ditambah N-1 kalikan B-nya ya. UN-nya kita tahu 228, kemudian A-nya adalah 96, ditambah N-nya kita nggak tahu, tetaplah tulis N-1 ya. Kita kalikan B-nya, B-nya kita tahu nih 12 ya. Nah, sehingga 228 kita kurangi dengan 96 ya, karena 96 ini adalah ditambah, maka dia akan pindah ke sini jadi dikurangi ya, sama dengan 12 kali N-1. Nah, berarti 228 dikurangi 96, ini hasilnya adalah 132. Ini adalah 12 dalam kurung N-1 ya, sehingga 132 ini kan artinya kali ya. Kita pindahkan 12 nya jadi per 12, ini menjadi N-1, tinggal N-1. Oke. Nah, 132 dibagi 12 ini adalah 11, ini 11 adalah N-1, sehingga cara mencari N-nya itu berarti 11 ditambah 1. So, kita tahu N-nya adalah 12. Nah, oke ya. Jadi saat masukkan di sini ternyata N-nya adalah 12 ya. Jadi dari sini semua kita tahu A-nya 96, B-nya 12, UN-nya 228, dan N-nya adalah 12 ya. Nih, N-nya adalah 12. Jadi dari sini kita bisa mencari ini jumlah itu artinya adalah SN ya. SN dengan N-nya adalah 12 ya. Maka yang dicari adalah S ke-12. Oke. Nah, kalian bisa cari dengan rumus seperti ini ya. Saya kasih rumusnya, kalian tinggal masukkan saja. Jadi SN itu sama dengan N/2 dikali A ditambah UN. Oke. Jadi N-nya kalian tahu ya kan, A-nya kalian tahu, UN-nya kalian tahu ya. Kalian cari jumlahnya berapa, SN-nya ya, kemudian kalian komen di kolom komentar. Oke. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya ya. Diketahui persegi panjang KLMN ya. Jadi kita gambar dulu persegi panjang KLMN. Nah, anggaplah ini persegi panjang yang bagus ya. Nah, ini adalah K, L, M, dan N. Oke. Nah, perhatikan panjang diagonal KM-nya adalah sekian, 2x plus 5 ya. KM, berarti panjang diagonal KM-nya ini adalah 2x plus 5 ya. Dan LN tentulah ini. Nah, ini hasil adalah 4x min 7 ya. Tentukan panjang diagonal LN ini berapa. Oke. Nah, kalau kita lihat persegi panjang, maka kedua diagonal ini pasti panjangnya akan sama ya kan. Diagonal KM itu akan sama panjangnya dengan diagonal LN ya,
Sehingga kalau kita isikan di sini, KM ini adalah 2X plus 5. Ini akan sama panjangnya dengan 4X min 7. Ya. Nah, sehingga kalau kita pindahkan di sini 4X, 2X ini kita pindah ke sebelah kanan menjadi negatif 2X, ya kan? Kemudian di sini 5 min 7 ini kita pindah ke sebelah kiri jadi plus 7. Ya. Jadi 4X dikurangi 2X ini adalah 2X, kemudian 5 ditambah 7 ini adalah 12, ya. Maka berapakah nilai X-nya? Ini adalah 12 dibagi 2. Sehingga nilai X-nya adalah 6. Ya. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu nilai X-nya adalah 6, maka berapakah panjang diagonal LN-nya? Ya. Panjang diagonal LN itu sepanjang 4X min 7. Ya. Maka nilai X-nya ini adalah 6, jadi 4 kali 6 dikurangi 7. Berarti ini adalah 24 dikurangi 7. Hasilnya adalah 17 cm. Nah, ternyata panjang LN-nya ini adalah 17 cm. Oke. Jadi, yang perlu kalian ingat di sini bahwa panjang diagonal dari persegi panjang itu sama panjangnya. Ya, jadi KM itu sama dengan NL. Itu adalah salah satu sifat dari persegi panjang. Oke. Kita akan lanjut ke soal nomor 10. Jumlah siswa kelas 9C ada 32 orang. Sebanyak 15 anak berkacamata, 7 anak diantaranya adalah siswa perempuan. Jika banyak siswa laki-laki yang tidak berkacamata ada 9 anak, maka pernyataan berikut yang benar adalah, nah, kita boleh membuat diagram, ya. Jadi jumlah siswanya adalah 32 orang. Ya. Nah, 32 orang itu tentu ada laki-laki dan ada perempuan. Ya. Nah, laki-laki ini ada yang berkacamata, ada yang tidak berkacamata. Nah, perempuan juga seperti itu kan? Ada berkacamata dan ada yang tidak berkacamata. Nah, sekarang kita cek ya. 15 anak berkacamata, 7 anak diantaranya siswa perempuan. Oke, kita fokus ke yang berkacamata ya. Berkacamata itu 7 anak berkacamata perempuan. Nah, sedangkan ada 15 anak yang berkacamata. Berarti 8 anak laki-laki yang berkacamata. Ya, tahu ya? Jadi kalimat ini 15 anak berkacamata, 15 ini 7 anak perempuan, ya kan? 7 anak perempuan dan 8 anak laki-laki. Ya kan? Nah, kemudian kalimat selanjutnya, jika banyak siswa laki-laki yang tidak berkacamata ada 9 anak, ya kan? Laki-laki yang tidak berkacamata ini adalah 9, maka perempuannya berapa? Nah, ini ya, X ya, yang tidak berkacamata berapa? Nah, total kan ada 32 orang, ya kan? Berarti 8 ditambah 9 ditambah 7 ditambah X, ini hasilnya adalah 32 orang. Ya, inilah kalimat matematikanya. Jadi totalnya 32 itu sama dengan 8 kalau ditambah 9, kalau ditambah 7 dan kalau ditambah perempuan yang tidak berkacamata yaitu X. Ya. Berarti ini 32 sama dengan 17 tambah 7, jadi ini adalah 24 ditambah X ya. Maka nilai X-nya adalah 32 dikurangi 24. Berapa? 8. Ya. Maka perempuan yang tidak berkacamata ini adalah 8 anak. Oke. Kalau sudah seperti ini, maka kita akan cek kebenarannya. Pernyataan A
Banyak siswa perempuan di kelas 9C, total ada 15 siswa. Banyak siswa perempuan di kelas 9C, betul ya, 7 berkacamata dan yang tidak berkacamata adalah 8. Betul ya. Coba kita cek yang lainnya. 9 siswa perempuan tidak berkacamata. Salah ya, yang tidak berkacamata adalah 8 ya, bukan 9. Kemudian yang C, banyak siswa laki-laki di kelas 9C adalah 18 siswa. Siswa laki-laki di kelas 9C itu sebenarnya adalah 17 siswa ya. Kemudian banyak siswa laki-laki yang berkacamata bukan 6 ya, tapi 7 siswa. 8 siswa ya. Laki-laki yang berkacamata 8 siswa. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang A, karena kita cari yang benar. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan chat di kolom komentar. Kalau tidak, kita lanjut ke soal nomor 11. Nomor 11, di kandang Pak Karta terdapat 50 ekor ayam dengan ayam betina sebanyak 23 ekor. Di antara ayam betina ada 12 ekor berwarna hitam. Jika banyak ayam hitam ada 30 ekor, maka banyak ayam jantan yang tidak berwarna hitam adalah, nah, jadi kalau kita gambar ini semacam diagram Venn ya. Jadi semacam diagram Venn. Jadi seluruh ayamnya ini ada 50 ekor. Ya. Jadi seluruh ayamnya ini ada 50 ekor. Totalnya ini 50 ekor. Kemudian di sini ada ayam betina dan juga ayam jantan. Ya. Ini betina, ayam jantan. Tapi di antara ayam betina dan ayam jantan ini ada yang berwarna hitam. Ya, yaitu saya letakkan di tengah. Jadi yang di tengah ini adalah ayam yang berwarna hitam. Kemudian yang di lingkaran yang pertama ini ya, ini pertama, kedua, dan ketiga ya. Jadi lingkaran pertama itu adalah ayam betina yang tidak berwarna hitam, yang tidak hitam ya. Kemudian lingkaran yang kedua ini adalah betina plus jantan yang hitam ya. Kemudian lingkaran yang ketiga ini adalah jantan yang tidak hitam. Nah, ini ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan kalimatnya. Di kandang Pak Karta terdapat 50 ekor ayam. Jadi totalnya adalah 50 ekor ayam. Ya, dengan ayam betina sebanyak 23 ekor. Ya, perhatikan kalimatnya, betinanya adalah 23 ekor. Nah, saya akan menulis untuk yang betina ini warnanya biru tua ya. Jadi perhatikan, di antara ayam betina ada 12 ekor yang berwarna hitam. Ini betina ya. Jadi betina ini ada 12 ekor yang warna hitam. Ada 12 ekor yang warna hitam betina. Padahal total ayam betinanya ada 23 ekor. Ya. Jadi ayam betina yang tidak hitam itu bisa dicari dari 23 ekor ayam betina dikurangi 12 ekor yang hitam. Jadi ada 11 ekor yang tidak berwarna hitam. Nah, ini untuk betinanya. Ya. Kemudian nah, ini saya tulis, nah seperti ini ya. Yang betina adalah yang warnanya adalah biru tua ya.
Nah, kemudian saya akan ganti untuk yang jantan ya. Yang jantan saya ganti dengan warna orange. Nah, ini ya, supaya kelihatan. Nah, yang jantan saya ganti dengan warna orange. Perhatikan, jika banyak ayam hitam ada 30 ekor. Yang hitam ada 30 ekor. Yang hitam itu yang di tengah ya, yang di area 2, yang tengah ini. Kalau di totalnya hitam ada 20 ekor, maka yang jantan warnanya hitam bisa dicari ya. Jantan warna hitam itu bisa dicari dari 30 ekor, kita kurangi dengan 12 ya. Hasilnya adalah 18 ya. Jadi ternyata yang jantan itu 18 ekor. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah banyaknya ayam jantan yang tidak berwarna hitam. Nah, berarti jantan yang tidak hitam itu berada di kotak ketiga. Ya, berapa? Oke. Nah, totalnya ada 50. Jadi, saya ganti pennya dengan warna merah. Perhatikan ya. Jadi totalnya 50 ekor itu terdiri dari betina yang tidak hitam ditambah dengan betina yang hitam ditambah dengan jantan yang warnanya hitam ditambah dengan jantan yang tidak berwarna hitam. Oke. Nah, berarti 50 ini sama dengan 10, 20, 30, 40, 41 ya, ditambah dengan X ya. Maka nilai X nya adalah 50 dikurangi 41. Berapakah X nya? X nya adalah 9 ekor. Nah, ini ya. Jadi ternyata jantan yang tidak berwarna hitam itu ada, tapi hanya 9 ekor saja. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Perhatikan gambar berikut ini, banyak titik yang berjarak 3 satuan dari sumbu X. Nah, kita bisa lihat pada gambar itu sumbu X itu yang di sebelah sini ya, sumbu X ya. Nah, saya highlighter ya. Nah, ini adalah sumbu X. Oke. Nah, yang berjarak 3 satuan ya dari sumbu X berarti 1, 2, 1, 2, 3. Berarti di daerah sini berjarak 3 satuan ya. Atau di daerah di bawahnya sumbu X juga berjarak 3 satuan, 1, 2, 3. Nah, ini ya. Nah, titik apa saja yang mengena di garis stabilo ini, yaitu titik E, titik G, titik K, dan titik M. Jadi ada 4 titik. Nah, ya. Oke, udah jelas ya soal nomor 12. It's easy peasy. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Diketahui fungsi X itu dia punya rumus masternya adalah AX plus B ya, AX plus B, dengan A bukan 0 dan B juga bukan 0 ya. Nah, perhatikan kalimat selanjutnya, jika F4 sama dengan 11 ya, kalau artinya ini F dalam kurung 4, maka sesuai dengan rumus masternya ya. Jadi A kali X, X-nya ini kita ganti dengan 4 ya. A kali 4 ditambah B itu hasilnya adalah 11 ya. Nah, A kali 4 ini kita bisa tulis dengan 4A. Oke. 4A. Nah, ini adalah pernyataan pertama ya. Kemudian jika F dalam kurung min 3 hasilnya adalah min 10. Jadi kita bisa tulis lagi, kalau X nya kita ganti min 3, maka pernyataannya menjadi A kali X
A kali min 3. Berarti min 3A ditambah B hasilnya adalah min 10. Oke. Nah, dari sini kita harus mencari A dan B-nya. Jadi karena sama-sama B, maka B-nya ini kita bisa hilangkan dengan dikurangi, ya. B-nya dikurangi sehingga 4A dikurangi min 3A. Jadi min jadi plus, ya. Jadi 4A tambah 3A yaitu 7A. Ini 11 dikurangi min 10. Jadi min jadi plus. Jadi 11 ditambah 10 ini adalah 21. Sehingga nilai A-nya ini adalah 21 dibagi 7, yaitu 3. Ya, nilai A-nya adalah 3. Nah, kalau nilai A 3, berapakah B-nya? Kita akan pakai persamaan yang pertama. Boleh ya? Dibilangnya 4A ditambah B ini adalah 11. A-nya 3, maka 4A ditambah B sama dengan 11. Maka B-nya adalah 11, 4 kali 3 12, ya, min ya. Karena di sini adalah ditambah, jadi pindah ke sana jadi negatif, ya, berkurang. Berarti nilai B-nya adalah min 1. Oke. Maka nilai dari A tambah B berarti 3 ditambah min 1, ya, yang artinya adalah 2. Maka nilai F A plus B itu sama saja dengan fungsi 2, ya, karena A plus B nya adalah 2, maka AX plus B A kali 2 tambah B, ya. Jadi kalau kita masukkan di sini semuanya, karena kita sudah tahu A nya adalah 3 kali 2 ditambah B nya adalah min 1, ya. Berarti ini 6 plus sama min berarti jadi min 1, ya. 6 dikurangi 1 ini hasilnya adalah 5. Jadi hasil dari fungsi A plus B adalah 5 hasilnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Perbandingan harga sepasang sepatu dengan sepasang sandal adalah 5:3. Nah, kalau saya tulis di sini diketahui, misalnya sepatu ini adalah P dan sandal ini adalah D, ya, maka P dibanding D itu adalah 5:3, ya. Nah, kemudian dikatakan lagi, sedangkan harga 2 pasang sepatu 2P dan 2D ini hasilnya adalah 1.280.000. Nah, jika Pak Agus membeli 2 pasang sepatu 2P dan sepasang sandal, nah, Pak Agus harus membayar berapa? Ini ya. Nah, caranya itu adalah kita akan membuat perbandingan ini, ya. Jadi perbandingan harganya kalau P adalah 5 dan D-nya adalah 3. Kalau kita masukkan ini, andai kata ini adalah persamaan 1, ya, maka cara memasukkannya adalah 2P ditambah 2D hasilnya adalah 1.280.000. Karena yang kita ketahui adalah perbandingan, maka P ini kita tulisnya adalah 5X, ya, dan D ini kita tulisnya adalah 3X, ya. Kalau perbandingan seperti ini, kita harus mengetahui X nya ini berapa, pengkalinya ini berapa, ya. Jadi 2P, P nya adalah 5X, 2P ditambah 2D hasilnya adalah 1.280.000. Nah, ini ya.
Berarti ini menjadi 2 kali 5x jadi 10x ditambah dengan 2 kali 3x yaitu 6x. Ini hasilnya adalah 1.280.000. Kita harus tahu nilai x nya dulu ya. Jadi ini hasilnya adalah 16x, itu akan sama dengan 1.280.000. Nah, berapakah nilai x nya? Maka untuk mencari x nya tentulah kita akan bagi ya per 16. Oke. Nah, caranya supaya lebih mudah, kalian bisa untuk melakukan penyederhanaan ya. Jadi 128 ini kita bagi 16, ini sama-sama dibagi 4. Boleh ya, 16 dibagi 4 ini adalah 4, 12 dibagi 4 3, 8 dibagi 4 2. Nah, ternyata 32 dibagi 4 ini adalah 8 ya. Jadi nilai x nya ini adalah 80.000. Ternyata pengalinya adalah 80.000. Oke, tentu kalau kita sudah tahu nilai x nya adalah 80.000, maka untuk 2P ditambah D ini kita bisa cari ya. Jadi 2P nya adalah 5x ya. Jadi P nya adalah 5 kali x nya kan kita tahu 80.000 ya kan, ditambah D nya yaitu 3x, berarti 3 kali x 80.000 ya. Berarti ini adalah 2 kali 5 kali 80, ini adalah 400.000 ditambah 3 kali 80, ini adalah 240.000 ya. Ini kali ya artinya ya. Berarti ini adalah 800.000 ditambah 240.000, jadi 1.040.000. Nah ya kan, jadi kalau Pak Agus belinya 2 sepatu sama 1 pasang sandal, maka Pak Agus harus bayar 1.040.000 ya. Oke, sampai di sini video bagian kedua kita. Kita sudah bahas dari nomor 8 sampai dengan 14, dan pada video selanjutnya kita akan bahas dari nomor 15 sampai dengan 21. Oke, semangat belajar terus dan jangan lupa untuk like serta subscribe channel ini. See you.